Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kalian sehat selalu. Ingat ya untuk tetap menjaga sholat lima waktu dan hafalan Al-Qur'annya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar matematika kelas 6. Gimana persiapannya untuk hari ini? Ustazah harap kalian masih semangat dan tetap sehat selalu ya. Nah, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warjukni fahman, Robbi shrahli syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anak ustazah yang luar biasa, untuk hari ini kita akan belajar itu tentang materi kubus. Nah, di kelas 5 atau di kelas 4 pasti kalian sudah pernah belajar tentang kubus ya. Nah, apa aja sih barang-barang yang berbentuk kubus itu? Banyak banget. Nah, nih potongan-potongan segi 4 ini kalau disusun itu bisa menjadi sebuah kubus ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini ada beberapa barang yang ada di depan ustazah. Kita akan langsung berkenalan dengan barang-barang ini. Kalian pastinya udah pernah lihat ya barang-barang ini. Nah, yang apa aja sih isinya? Kita buka ya. Penasaran gak sih dengan isinya? Kita lihat ya apa aja isinya. Oke, volume kubus, balok, dan kubus satuan. Nah, kita bongkar ya. Isinya apa aja ya? Kayaknya seru banget nih yang ada di dalamnya nih. Oke deh, kita coba lihat mainan-mainan ini. Kita mau bermain apa hari ini? Isinya ini ada beberapa jenis bangun ruang. Nah, kalian bisa pakai main apa aja yang ada di dalam ini ya. Sambil lihat nih apa aja nih. Banyak banget nih ya. Oke deh. Oke, kita lanjut aja. Kita mau belajar itu tentang yang pertama, kita sekarang ini lagi mau belajar tentang kubus ya, kubus. Nah, untuk bisa mengenal kubus, kalian harus tahu dulu tentang unsur-unsur kubus ya. Unsur-unsur kubus ini namanya kubus kecil ya. Yang ini namanya kubus kecil. Oke. Nah, karena ustazah ini namanya balok ya. Kalau yang ini namanya balok juga, karena ukurannya nggak sama. Yang ini namanya kubus ya. Oke. Kalau yang ini namanya kubus. Nah, ini namanya kubus. Ini yang mau kita pelajari hari ini, yang namanya kubus. Nah, kubus ini itu punya titik sudut ya. Jadi sekarang ini kita belajar dulu tentang unsur-unsur kubus. Yang pertama itu ada titik sudutnya. Kita mau menghitung nih berapa titik sudutnya kubus ya. 1, 2, 3, 4. Di bawahnya juga 4. Jadi titik sudut kubus itu ada berapa? Ada 8. Kemudian rusuk. Yang mana sih yang namanya rusuk? Rusuk itu kalau di sebuah rumah ibaratnya tiang ya. Ini ada tiangnya, tiangnya 1 ya. Ada tiang lagi. Kemudian di sini ada tiang lagi. Ada tiang lagi. Nah, coba anak-anak hitung ada berapa rusuk kubusnya ya. Nah, di bagian atas dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian di bagian bawah 1, dindingnya 2, di sini 3, di belakang lagi ada 4. Nah, di bagian alas ada berapa tuh? 1, bawah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tadi di atasnya ada 4, tiangnya ada 4, kemudian di alasnya ada 4. Jadi rusuk kubus ada berapa? Ada 12 ya. Kemudian sisi. Nah, yang dinamakan sisi itu yang mana sih ustazah? Sisi itu kalau di kamar kayak dinding ya. Ini dindingnya 1, 2, 3, 4, 5, di bawah sama atapnya 6. Oke, jadi dindingnya yang berdiri ada 4, alasnya 1, tambah tutupannya 1, jadi total sisinya ada 6. Gimana, sudah paham untuk sisi-sisinya? Insya Allah mudah ya. Nah, selanjutnya tuh diagonal ruang. Diagonal ruang. Apalagi tuh diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu kalian pernah main layang-layang nggak? Nah, kalau ini dia
ibaratnya kita lagi narik tali nih, diagonal ruang. Diagonal ruang itu kalau kita tarik tali dari titik sudut yang satu ke titik sudut yang lain melewati ruangan di dalamnya ya. Nah, misalnya dari sini ditarik titiknya ke bawah. Ya, jadi ditarik sudutnya ke bawah ya. Nih, kemudian kalau dia ada di dinding sini, titik sudut sini ke titik sudut yang bawah ini, itu namanya diagonal bidang. Ya, bisa bedakan ya. Kalau dia di titik sudut dari sini ke sini itu namanya diagonal bidang. Tapi kalau di dalam ruangan itu misalnya dari titik sudut sana naik ke atas, pinggir atas, itu namanya diagonal ruang. Gimana, kalian mengerti tidak? Insya Allah mudah ya. Nah, oke, selanjutnya selain diagonal bidang dan diagonal ruang, dia juga mempunyai bidang diagonal. Nah, apa sih bidang diagonal itu? Bidang diagonal itu ibaratnya misalkan ini sebuah kubus, kita potong nih, ada dinding yang menghalangi seperti ini, jadi sampai ke bawah, itu namanya diagonal bidang. Atau dia bisa juga memotong seperti ini namanya diagonal bidang. Boleh juga motongnya ke sini, nah sana, atau dari atas ke bawah. Nah, jadi total diagonal bidangnya berapa? 1, 2, motong ke bawah juga boleh, 3, 4 ya, pokoknya dari arah mana saja ya, yang penting dia melewati ruangan di dalamnya dalam bentuk bidang ya, itu namanya diagonal bidang. Oke, gimana anak-anak saja, mudah kan untuk memahami tentang diagonal bidangnya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang volume kubus ya. Nah, untuk memahami volume kubus, kalian harus memperhatikan saja dulu. Nah, coba lihat. Nah, ini namanya kubus. Ini namanya kubus satuan. Nah, kalau saja masukin di dalam ini, nah ini di dalamnya ada berapa kubus? Ada 1 kubus. Coba lihat baik-baik ya. Oke. Kalau Ustazah mau mengisi kubus ini sampai penuh ya. Ini ada kubus. Kalau Ustazah isi kubus ini sampai penuh, kira-kira ada berapa kubus yang bisa diisi? Anak-anak Ustazah, menurut kalian ada berapa? Nah, kalau di samping kiri kanan ini diisi 2. Kalau di atas ke atas itu diisi ada berapa? Ada 2 juga. Nah, jadi kira-kira ada berapa? 2, 1, coba kita bayangin ya. 1, 2, 3, 4. Jadi di bagian alasnya itu, di bagian alas ada 4 kubus, kemudian di bagian atasnya nanti juga ada 4 kubus. Jadi totalnya itu ada 8 kubus. Ada 8 kubus ya. Nah, jadi volume itu sama juga dengan isi. Nah, untuk mempermudah kalian menghitung volume kubus, itu cukup kita menghitung. Nah, rusuknya berapa? Rusuk di sini berapa? Kemudian rusuk atasnya berapa? Atau disebut juga dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke, itu dia materi kita hari ini, yaitu tentang unsur-unsur kubus dan volume dari kubus. Nah, supaya anak-anak Ustazah lebih paham lagi, nah Ustazah akan menyimpulkan kembali materi kita hari ini ya. Oke, supaya lebih mudah, kita akan mengamati sebuah gambar. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu adalah unsur-unsur kubus itu yang pertama titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah sudut-sudut yang ada pada kubus itu sendiri. Misalnya di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, F, G, dan H. Jadi total sudutnya itu ada 8. Nah, yang kedua adalah rusuk. Yang mana aja rusuk kubus? Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD. Kemudian ada rusuk AE, BF, CG, HD, ada rusuk EF, GF, ada GH, dan HE. Dari total rusuknya itu ada 12 rusuk.
kemudian bidangnya. Nah, kalau untuk sisi atau bidang seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah seperti dinding ya. Dinding A, B, E, F. Nah, itu dindingnya atau bidang, satu bidang. Kemudian coba perhatikan segi 4 B, C, F, G. Itu juga satu dinding atau satu bidang. Kemudian A, B, C, D. Nah, itu juga satu bidang. Ada A, D, E, H. Nah, kalian bisa melihat, memperhatikan sendiri ya, banyak sekali bidangnya. Jadi totalnya itu ada yang dinding yang berdiri ada 4, di bagian bawah 1, untuk tutupannya 1. Jadi total dinding atau bidangnya atau disebut juga dengan sisi dalam kubus itu totalnya ada 6 ya, seperti itu ya anak-anak saja ya. Nah, oke, selanjutnya itu adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang maksud dan diagonal ruang. Nah, diagonal bidang itu, nah ini kita ke titik yang ini ya. Nah, untuk diagonal bidang itu apabila kalian menarik titik R, menarik tali dari titik R ke titik L. Coba bayangkan kalian ada di dalam sebuah ruangan, kemudian kalian mengikat tali dari titik R ke titik L. Itu namanya diagonal ruang ya, karena talinya tidak menyentuh dinding ya. Berbeda kalau kalian menarik tali dari titik P ke titik M. Nah, kalau tarik titik P ke titik M, maka dia akan menyentuh bagian bidang. Nah, itu namanya diagonal bidang. Atau boleh juga dibilang diagonal bidang itu garis yang memotong bidangnya. Sementara kalau diagonal ruang itu garis yang memotong di dalam ruangan kubus itu sendiri. Nah, sementara yang terakhir yaitu bidang diagonal, yaitu apabila ada seperti sisi tembok atau dinding yang akan membagi kubus itu sendiri, seperti gambar yang ini. Coba kalian perhatikan gambar segi 4 ACEG. Nah, ACEG yang biru ya. ACEG itu gambar diagonal, maksud saja itu diagonal bidang diagonal maksudnya. Itu bidang diagonal, dia memotong kubus tersebut sehingga kubus tersebut bisa terbagi dua sama besar. Jadi itu ya bidang diagonal, yaitu bidang yang bisa memotong maksud saja bidang diagonal itu bidang atau tembok yang membagi kubus itu sendiri ya. Jadi bidang diagonal itu dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar ya. Oke, jadi ini coba anak-anak saja lihat, ada garis bidang diagonal bidang EG dan diagonal bidang AC. Itu kan membentuk seperti sisi ACEG, sehingga dia bisa memotong kubus ABCD EFGH. Nah, gimana untuk bidang diagonalnya bisa dipahami? Bedakan antara bidang diagonal dan diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi itu diagonalnya ada di bidang atau tembok tersebut. Sementara bidang diagonal merupakan sisi yang memotong kubus itu sendiri. Seperti itu ya anak-anak ustazah ya. Oke, sekarang kita ada sedikit permainan. Coba perhatikan anak-anak ustazah. Nah, yang pertama ini ada di halaman 35. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Benar apa salah? Oke, jawabannya otomatis pasti benar, karena kubus itu setiap sisinya sama besar. Kemudian yang kedua, coba tebak. Semua sisi kubus berbentuk persegi panjang. Kira-kira persegi panjang nggak sih sisi kubus ini? Oke, ternyata tidak ada satupun ya sisinya yang berbentuk persegi panjang, sehingga pernyataan yang kedua pastinya salah. Nah, yang ketiga, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Gimana menurut anak-anak ustazah? Garis-garis biru yang disebut rusuk kubus ini sama panjang apa sama pendek? Insya Allah sama panjang ya, sebab kalau dia tidak sama panjang itu namanya adalah balok. Seperti ini. Nah, dia balok nih ya. Oke, lanjut. Nah, berarti yang ketiga pernyataannya adalah salah ya. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal bidang
pada si kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Oke, karena rusuknya sama panjang, otomatis diagonal bidangnya juga pasti sama panjang. Nah, yang kelima, yang terakhir, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang berbeda. Ini otomatis salah ya. Karena ukuran rusuk kubusnya sama panjang, otomatis diagonal bidangnya akan sama panjang juga. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah. Adapun ukhrawi dan duniawi dari pelajaran kita hari ini adalah untuk duniawinya adalah anak-anak ustazah bisa melihat banyak sekali hasil-hasil atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk kubus yang dimanfaatkan oleh orang. Misalnya nih ada beberapa kardus, pokoknya banyak sekali ya, seperti Rubik yang sering kita pakai main. Itu juga dibuat dari kubus ya. Banyak sekali manfaat kubus yang bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya adalah ukhrawi. Jadi hikmah dari pelajaran kita mempelajari kubus hari ini. Nah, nama Ka'bah itu diambil dari bahasa Arab yang berarti bangunan segi empat. Masya Allah, luar biasa ya. Menurut sebagian orang, bangunan persegi empat melambangkan persatuan yang kokoh karena terdiri dari empat sisi yang saling memperkuat untuk berdiri. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan Islam dalam kebersamaan, menjaga akidah serta berkiblat ke Ka'bah. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ustazah ya. Tetap semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.